Aku ketemu dia, gimana udah ngelukis tuh? Udah ini gurunya tuh sangat alusan gitu. Iya. Gini, gitu. Halus, narik garis dari. Tarik gitu. Sementara begitu ngelihat Mas Bro ngelukis ya ini nih kayak gini gitu. Lebih kaget Karena Chandra itu ngelukis Iya. oh bukan ganti lagi. Ngomong gitu. Iya, bener. Mentalnya anak art tetep. Iya. Arnasa tuh cocok untuk kamu. Dari mana ya tahu cocok tuh ya? Makanya ta'aruf sebelum Dali Pak IKSI. Indah sekali ya, Nas. Sayang aku harus ke Jogja. Nanti kalau di Jogja ada yang lebih indah, udah juga lupa akan keindahan di sini. Kenapa rasanya kita sudah pernah bertemu ya? Mungkin di awan. Nas mau semangati udah. Nas mau udah selalu ingat kalau ada Nas di sini yang selalu dukung udah. M sama S-nya? Kok nggak ada? Sudah diambil kan sama kita berdua? Itulah kenapa aku mau nemenin kamu ngurai kepesutan itu. Terima kasih, Sadali! Sama-sama merah! Senang! Kamu! Halo Sobat Deka, saya ndredeg karena ketemu sama Prai Villa Citra. Minggu ini bioskop Indonesia akan diramaikan oleh 3 film Indonesia, 2 drama dan 1 horor. Nah, salah satunya Sobat Deka ada film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Ada Adinia Wirasti, ada Muhammad Fazil Aldito dan Sania Gracia Harlan. Bener. Lengkap. Yang satu lagi price citranya kurang. Adinia Wirasti Wijayanto. Gila, luar biasa loh. Jadi ini salah satu film yang nanti sebetulnya akan tayang minggu ini di antara 2-3 film yang lain. Mudah-mudahan ini mereka ada beberapa film mereka sebelumnya yang nembus box office di industri film Indonesia. Mudah-mudahan ini akan mengikuti. Amin. Mbak Asti boleh cerita sebagai yang paling senior ya, Mas Iya, Aji ya? betul. Ya, bener ya? Betul. Grecia ya. Ini pertanyaan sadar semua sampai nanti. Jadi peranmu apa? Kenapa? Berperan sebagai Merah yang adalah sedikit banyak induk semang dari komunitasnya di Yogyakarta. Merah itu adalah pemilik sebuah restoran yang adalah galeri juga, jadi ada white cube-nya. Biasanya kalau di Jogja ini Mbak Merah, yalah Mbak Merah Mbak Asti di Prawiro Taman itu biasanya. Lah ya tenan Oh tenan ya, Prawiro Taman ya. ceritanya. Jadi sebenarnya kenapa Mbak Asti nerima tawaran ini karena syutingnya di Jogja. Sedikit banyak. Dari dulu emang sering syuting di Jogja. Dari zamannya Carmen. Tapi menarik kan, maksudnya kita melihat seorang patron of the arts gitu yang hidup di tahun 90-an, masa primanya tuh di tahun 90-an walaupun dia sudah pushing 40s ya. Tapi ketika masa itu seni rupa didominasi oleh laki-laki kan. Tiba-tiba ini ada mak betunduk Iya, gitu mak kalau betunduk. kata orang Jawa gitu. Grecia tahu Mak Betunduk. Mak betunduk tuh kayak tuing Tiba-tiba gitu. ya? Muncul. Tiba-tiba Mendadak muncul muncul. gitu. Adalah seorang perempuan, ibu rumah tangga gitu sebetulnya yang ternyata kok ya sukses dalam menjalin hubungan yang baik di antara komunitas seni rupa di Yogyakarta pada saat itu. Sampai ada Pak Nasirun segala loh. Loh, datang ke situ. Iya loh. Oh, Ada di filmnya. pelukis itu. Ada di filmnya beliau. Keren loh. Terus dia beliau cerita gitu kayak ya tahun 9 waktu pada zaman itu setelah resesi gitu, wah untuk seniman lokal tuh perupa gimana rasanya itu seru sebetulnya. Tapi peran Merah Mbak Asti jadi mengingatkan saya
pada namanya tokoh Mela Djarsma. Yes. Nah, Mela Djarsma tuh dulu Precisely. pemilik galeri seni rupa di Jogja. Dia mengelola lembaga Indonesia Perancis tuh di kawasan Sagan, kota Jogja. Sekarang di Jakarta. Suryo Diningrat ya? Oh, punya ini sendiri ya? Punya galeri sendiri ya? Bukan Suryo, abis Prawira Taman tuh apa itu jalanan apa itu yang ada Bu Ageng? Oh, Bu Ageng. Bu Ageng itu istrinya Butet Kartarejasa. Kayaknya di situ deh Mbak Mela. Oh, di situ ya? Tapi nggak tahu ya, mungkin Oke. salah. Nah, nanti kita samperin. Pasti. Sementara sosoknya si, oke nanti. Next. Jadi, tapi benar, memang Merah itu pada akhirnya aku melihat lingkungan sekitar dulu aja gitu. Memang Mas Agus, Kunz Agus, suka nyebut-nyebut namanya Mbak Mela. Oh. Memang ya kira-kira dia, Oke. tapi memang yang lebih dekat sama aku adalah Amalia Wiryono di Jakarta gitu. Dan sebelum film ini mulai development tuh aku memang sudah nelfon Mbak Mel. Oh. Gue pinjem sosok lo ya buat Oh, meranin gitu. Oke. fisiknya Merah gitu. Jadi memadatnya kira-kira mungkin ya Amalia Wiryono meets Mela Djarsma gitu. Padahal sebelumnya Mas Kunz Agus itu nggak menceritakan sosok si Mela Djarsma ini Enggak. atau Mbak Mela Wiryono ya? Enggak. Jadi memang di Gambaran tengah-tengah Mbak kita Asi sendiri lari ke sana. ternyata oh iya boleh oke gitu. Jadi kan maksudnya memang ketika kami berproses gitu kami coba untuk kira-kira ini orang ini siapa ya kalau sudah memadat di kehidupan kami sehari-hari. Kira-kira itu siapa sih gitu. Oh dia campur dia kira-kira jadinya gini gitu. Oke. Menarik sih, dan kostum desainernya di sini Hagai memang dia juga kayak gue tuh ngebayanginnya emang Mbak Amel zaman 90-an dulu gitu. Itu nemunya di mana akhirnya selain ngobrol itu? Apa foto-fotonya beliau atau videonya ada juga? Lah kok ya lucu banget. Oh ya Kok ternyata penggemar koplo. kok ya lagi proses reading, pas lagi mikirin kayak ini kira-kira bajunya seperti apa, fashion sense-nya kayak apa, segala macam. Mbak Amel posting fotonya ketika dia dulu jalan zamannya Bayi Populo tahun ya ampun. 97. Tepat banget. Pas banget momennya. itu. Pas Gitu. banget sama cerita filmnya kan. Terus kayak loh ini kok merah, pakai baju putih gitu, pakai baju putih putih panjang gitu. gitu, terus pas beneran di WhatsApp sama di forward sama Hagai, kok aku juga forward ke Hagai gitu, kayak loh kok ternyata nyambung gitu. Jadi ya memang semestanya mungkin sudah mendukung. Adegannya itu kayak ini ya, kayak Rangga ketemu cinta nggak? Dihadapkan dengan cinta dua. Rangga kan ketemu lagi sama cinta di situ galeri seni. Oke, nanti dilanjut. Aji, gitu coba ceritakan karakter. Sadeli apa Sadali. Set Ali. Set Ali. Sok set deh. Itu, ntar sebelum cerita. Jadi ini Sobat TK, ketika saya nonton sosoknya Adjil Dito sebagai Set Ali ini, Sadeli ini, mengingatkan saya ya naiknya Vespa, terus suka demo di tahun 98, 99 itu, Iya, tinggal di Jogja, LDRan, wah pas banget. Ini jangan-jangan Mbak Titi Notimena ngeliatin kisah saya. Waduh, Waduh. gile. Ceritakan karaktermu. Ya, jadi si Sadali ini memang dia seorang seniman muda yang berasal dari Bukit Tinggi, yang dimana ketika di zaman itu sekolah seni itu belum ada ya kayak. Di Bukit Tinggi Sumatera itu belum ada. Tingginya. Jadi alhasil mencoba. Padahal ada ISI ya di Sumatera Barat. Belum. Ya? Saat itu belum ada. Waktu itu STSI ya? Waktu itu belum isi. Belum isi. Masih STSI setahu Oke. Jadi mencoba peruntungan, daftar di Jogja, meneruskan kuliah ke Jogja, lalu masuk isi Jogja gitu. Dan ya, padahal susah loh itu ya. Iya, Aslinya susah. Aslinya susah gitu kan. Dan ya alhamdulillah Sadali salah satu orang yang beruntung untuk ke sana. Tapi sebelum dia ke Jogja, dia ini dulu ta'aruf dulu sama satu perempuan yang namanya Arnaza gitu. Ya, Sadali terbilang menyetujui perjodohan ini gitu. Tapi dia ke Jogja dengan janji akan pulang secepatnya. Tapi ternyata memang banyak plot twist di Jogja. Sesuai dengan kata orang kan, Jogja katanya bahaya buat LDR kan, katanya gitu kan. Oh jadi itu benar Mas? Jadi benar itu Mas?
sepertinya begitu ya. Jadi, cinta sama Jogja nanti akan jatuh cinta sama orangnya. Kalau kirain cerita film ya, ternyata kisah hidupku. Iya, pada ngomongnya gitu kan. Ada dia bilang begitu ya, Mas Adil ya. Iya, ada juga yang komen gitu. Lalu ternyata ya di situlah bertemu Mbak Merah dan bla 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 bla. Kalau mendalami, jangan-jangan nih terima tawaran Multivision karena sosok Sadeli ini orang Minangkabau, jadi buat Mas Adil itu mah nggak ada masalah. Sebenarnya enggak. Soal dialog ya, terutama. Soal dialek ya. Dialek ya. Iya. Soal dialek, alhamdulillah memang bukan menjadi sebuah masalah gitu kan. Tapi ya balik lagi. Tapi menurut aku di sini sih salah satu tantangannya untuk di awal-awal tuh ya gimana caranya untuk meyakinkan ke penonton kalau hai guys, biarpun gue lahir tahun 2001 Acil, tapi gue juga bisa kok hidup di tahun 90-an. Ya kira-kira seperti ini gitu loh. Itu yang menurutku jadi tantangan, kayak gimana ya, penonton percaya nggak ya kalau aku tuh udah tahun 98 99 ini memang begitulah bentuknya gitu kan, pas atau enggak gitu kan, itu sih. Oh, dari look rambutnya begitu emang. Iya ya. Ya udah Hampir dipikirin semua cowok tuh gitu baik-baik sama para orang kostum dan makeup juga. Yang mereka ngelihat rambutnya kira-kira segini gitu. Tapi aku tinggal asli terima. Ya? Tapi asli ya? Asli, alhamdulillah. Jadi tawarannya ketika dapat peran Sadel ini yang akhirnya bikin klik apa? Selain ceritanya pasti. Ceritanya pasti ya. Karena Prai Pila Citra ini kan atau belum dapat kabar. Aku tuh terakhir loh maksudnya. Iya, kasih terakhir ya. Iya, kasih tuh terakhiran masuknya. Dan emang belum dikasih tahu juga siapa pemain-pemainnya. Ya kayak bilang ini kan, yang pertama ya pasti yang jelas karena diadaptasi dari buku karya Ayah kan. Ayah Pedi Baik kan, dan emang kebetulan penasaran gitu. Basicnya dasarnya penasaran sih sebenarnya gimana sih cara main di film Ayah yang memang apalagi bukunya ini ternyata isinya kata-kata gitu kan. Terus ngelihat kali ini dijadiin sebuah skenario, hal yang menarik buatku gitu. Penasaran dan jalan cerita itu tadi yang udah ngedukung semuanya sih akhirnya. Yang mungkin tugas beratnya ke jadi pelukis. Ya? Iya, dan jadi pelukis itu sih. Ya. Itu menurut aku nggak gampang ya? Nggak gampang, tapi penasaran gitu, pengen dicoba gitu. Soal dialek aman, tapi giliran mendalami karakternya si Sadeli ini pusing banget. Bahkan aku beberapa kali juga waktu proses reading aku cerita ke Kak Asti, aku chat kayak misalnya malam-malam, Kak aku kepikiran gini, terus Kak Asti juga dengan senang hati menjawab. Kepikiran apa? Banyak banget lah, kayak nggak tahu ya, mungkin Sadeli mungkin karena readingnya 2 part. Di film kan filmnya bakal jadi 2 part. Ya. Nah, kan kita readingnya sekali 2 part itu ceritanya kan. masih gantung ya? Masih ngegantung gitu kan. Waduh, diomongin lagi. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak apa-apa. Nggak, terlalu banyak layer yang ku terima dari karakternya Sadeli gitu. Terlalu banyak. Masukan? Iya, bukan masukan. Hal-hal baru yang baru ku dapet. Yang aku dapat sendiri malah. Gitu kan pas baca skenario. Gini gitu. Ditambah masukan. Ditambah pandangan orang lain gitu. Jadi ya agak overwhelmed, bingung gitu kan. Akhirnya cerita ke Kak Asti. Ya udah, tapi ya itu tadi maksudnya ya karena kerjasama akhirnya bisa balance semuanya. Oke, Grace ya, boleh ceritakan karaktermu? Mahasiswa juga kah? Atau ada hubungan apa dengan Merah? Atau dengan si Sadeli? Grace mahasiswa. Mahasiswa sebenarnya dia Gracia perannya Grace. Iya. Grace ini tuh di universitas luar negeri, tapi waktu 90-an kan ada resesi, jadinya terpaksa harus balik pulang, terus ke Jogja. Terus habis itu adik sepupunya Mbak Merah. Jadi bantu-bantuin Mbak Merah juga ngurus jagain galeri seni. Terus juga Grace juga sebagai yang memanage pameran seni. Terus habis itu kenal sama Budi. Terus dikenalin sama Sadeli. Budi itu ceritanya si temennya si Sadeli ya? Temennya Sadeli yang suka mabok. Tapi kalau di Jogja zaman itu memang terkenalnya namanya
ada di dekat Malioboro itu namanya, aduh saya lupa depan hurufnya P. Itu emang hobinya buat tukang begitu, Oh gitu ya. Tukang begitu. tukang mabok gitu loh. Mapu ciu. Ya ciu gitu. Jadi Teman itu. Berarti ada Tapi ratusan yang- budi di sana berarti. Ya, Yang Budi Kira-kira salah gitu satunya. kan. Ratusan budi di sana. akhirnya apa namanya si hubungannya jadi kenal ya sama si Iya, jadi kenal sama tulisannya. Sadali. Tapi nggak terlalu intens ya? Atau jangan-jangan nanti di ceritanya jatuh hati juga nih Sadili sama si Grace? Nonton aja di sana. Iya, betul. Harus nonton. Ya. Nonton. Itu akhirnya kenapa? Akhirnya terima tawaran ini? Terima tawaran ini. Kenapa? Karena Lagi nggak nyanyi kah? Atau kenapa? gitu? Enggak mah dia mah Enggak semua sih. juga dikerjain dalam waktu yang sama. Sampai takjub gue. Gile. sebenarnya emang awalnya ada tawaran buat screen test film ini dari Multivision Plus dari MVP. Terus pas ditawarin, aku awalnya jadi karakter bukan Grace sebenarnya. Jadi Arnaza dulu, Oke. dicoba nih cocok atau enggak. Ternyata pas dicoba lebih cocok sama karakter Grace, lebih masuk gitu. Terus habis itu tahu juga kan ini filmnya diadaptasi dari buku Ayah. Jadi oh ya, udah Udah kenal sama pengalaman Ayah ya juga sebelumnya kan. ya? Dilan pernah. Dilan, Ancika Udah juga. kenal Ancika ya. Udah akrab lah sama Pidi Baik ya. Ya lumayan. Tapi karena itu kah? Karena ayah juga kah kemudian jadi pertimbangan Gracia untuk terima ini? Karena Ayah juga. Karena aku dengar dari produser MVP juga ada bilang, udah Gracia aja juga lah. Oh, oke. Tapi biasanya ayah Pidi Baik langsung nunjuk aja tuh. Iya. Nunjuk gitu. Ya mungkin Terakhir ya. saya ngobrol sama beliau di Bandung, film yang Dilan 1983 tuh Hua ini. Oh, Itu dia yang cerita. kecil ya Jadi itu. cara milihnya memang kalau gua klik sama ini yang klik gitu aja. Jadi dia ikut terlibat dalam pemilihan iya, karakternya. benar-benar. Ini sama dia hidup. Makanya itu dia sempat ada aktris yang tinggal di Amerika itu langsung diambil tuh Mbak. Minta ini, oke. Langsung memerankan Di Dilan. Ya, yang di Hua ini. Oh iya ya. Jadi yang si Mei ya. Si ceweknya Ah, itu Mei ya. Betul. Aku lali jenenge iki. Lupa namanya. Mbak Asti kemudian menghidupkan karakter Merah itu kalau sudah lama main film dengan siapapun mainnya nggak ada masalah kan sebenarnya. Belum tentu juga sih. Tetap ada tantangannya. Tantangannya challenge-nya selalu ada di setiap tokoh sih. Di setiap produksi gitu. Karena kan jadi aktor tuh apa ya, salah satu pekerjaan yang unik dan kami bekerja dengan orang-orang yang berbeda terus, dengan situasi yang berbeda terus, Menjadi apa-apa. menciptakan sesuatu yang berbeda terus gitu, walaupun kira-kira vesselnya sama Iya. gitu, tapi backgroundnya juga beda. Maksudnya ketika kita menonton tokoh di film itu paling kan 30-45% di dalam hidupnya mereka sebetulnya, terutama layar lebar ya. Ruang kami untuk bertutur cerita lewat adegan-adegan itu kan cukup sempit gitu. Tapi ya tetap harus dibikin 100% gitu. Karakter ini, tokoh-tokoh ini hidup sebelum filmnya mulai dan setelah filmnya habis kan gitu. Dan ketika menghidupkan itu pasti ada aja kayak, aduh kok ini apa ya, ini ada yang mampet nih gitu, kenapa gitu. Dan kegelisahan itu kan selalu terjaga dan dijaga sebetulnya. Ketika itu tidak ada dan kayaknya mulus-mulus aja tuh sebenarnya biasanya nanti Malah aneh. malah aneh Mas. Malah ketika aku masuk set tuh, ini ada apa ya? Ini ada Sesuatu. ini ada yang salah nih, kayaknya gue nggak melakukan 1-2 hal gitu, yang ada yang miss gitu pasti, dan pasti gue akan kembali lagi ke titik manapun itu dicari gitu. Jadi memang kami harus ada di dalam constant loop yang seemingly never ending gitu sebetulnya kalau lagi develop cerita, sama seperti manusianya kan. Sebenarnya kita selama peradaban manusia masih berkembang, seni peran tidak akan habis. Betul. Gitu. Jadi ya harus diikutin terus gimana. Dalam hal ini Merah dari tahun sekian sampai tahun sekian, yang bikin seru adalah kami bisa mengarang bebas, dan ketika ada dynamic sama karakter lain jadi bisa janjian, Grace kita berarti bikin aja ya Merah tuh kuliah di Amerika, Oke. seni rupa,
dan bisnis. Terus ternyata Grace-nya juga, aku juga ikut deh kayak Terinspirasi. Mbak gitu, terinspirasi gitu. Jadi memang Grace ini lagi belajar untuk jadi kurator dengan memanage galeri-galeri ini dan memanage seniman-seniman ini karena umurnya juga kebenaran kan kira-kira sama dengan Sadali mungkin ya. Gitu. Dan Merah ini memang induk semang gitu, dia suka sekali ngurusin teman-teman seni, anak-anak isi, menemukan sesuatu yang baru. Karena pada zaman itu kan sebetulnya memang memberikan wadah juga ya. Memberikan wadah karena dia punya White Cube juga kan. Dan scope-nya dia kenal sama orang-orang seni rupa itu sebenarnya banyak. Karena di skrip, kalau baca skripnya nama-nama besarnya tuh terucap semua, cukup oke. Segala macam tuh ada di situ. Tapi kan ya gimana ya, AI mungkin sekarang kalau kita mau bikin tahun 90-an ada nama-nama beliau ini. Anyways, yang bikin seru adalah melihat bagaimana Mas Kunz mengorkestrasi Pemain. visinya justru. Iya. Sadali ini karena salah satu yang aku sering sekali tanya, Mas, lukisannya Sadali ini goresan tangannya tuh seperti apa sih? Karena kan sebagai patron of the arts, Merah pada saat itu melihatnya tuh siapa? Joko Peke, siapa lagi? Agus Wage mungkin ya. Pak Agus Wage juga masih lebih muda kan ya? Kebanyakan seni rupanya naturalis kan? Sama surrealis pada zamannya. Yang seperti Basquiat kayak Sadali itu kan ya Basquiat. Basquiat ya doang. Mas Eko waktu itu masih ada di komik atau apa gitu deh, grafik apa gitu pada zaman itu. Jadi memang belum ada garis-garis yang seperti itu dan bagaimana Mas Kunz kayak dia menggabungkan ini dan ketika Mas Kunz menemukan bentuk itu pasti kami dikasih tahu ini menurut kalian gimana. Sadali itu yang seperti apa, karena Merah juga harus jatuh hati pada seninya gitu. Karena si jatuh hati pada perupanya atau tidak ya harus lihat filmnya gitu. Maksudnya Merah ini memang awalnya harus karyanya dulu. Iya, memang tipe perempuan, memang tipe orang yang gampang sekali gitu. Naksir secara intelektual tuh besar gitu hasil dia. Karyanya ya. Hasil karyanya. Nah, ini kan adalah poin-poin yang harus kita cari terus sedemikian rupa kan dan berubah-ubah terus sebetulnya gitu menariknya. Karena melihat waktu reading lukisannya masih kira-kira begini. Tapi terus masih ada berubahnya. Ada bentuk beda lagi gitu. Kemungkinannya besar. Banyak banget gitu. Karena Sadali kan juga memang seniman yang masih berkembang. Iya. Jadi masih mahasiswa lah ya. Masih mahasiswa gitu. Jadi ya gayanya harus tetap dicari dulu gitu. Mungkin medianya juga dia juga masih nyari juga kali itu ya. sampai sedetail itu kah sampai akhirnya si Adil Dito ini mendalami karakter Sadali itu benar-benar harus bisa melukis. Padahal kalau film ini bisa aja kita lukisan orang terus kita pura-pura gambar itu kan bisa tuh. Kasarnya begitu, Mbak Asti. Iya, kalau ini sih Mas Kunz punya artisan. Punya artisan, Mas Kunz. Namanya Mas Boy. Mas Bro. Mas Boy. Mas Boy. Mas Bro. Chandra. Jadi Mas Bro ini salah satu anak art di Jogja. Memang ditunjuk untuk menjadi identitas lukisannya Sadali. Dan hanya sendiri satu aja. Oh ya. Jadi belajar di situ juga? Iya. Sama Mas Bro. Selama berapa lama untuk bisa mengenali karakternya dia itu? Sembari syuting. Sembari syuting. Jadi emang pas mulai syuting juga hari pertama syuting langsung kenalan sama Mas Bro untuk nanti aku ya Mas yang untuk lukis-lukisannya Sadali aku kata Mas melukis Bro. itu kan bakat ya Mas Adil ya. Komandannya masih harusnya cocoknya udah. Jadi nggak tiba-tiba bisa gitu loh. Betul. Nah, pernah nggak melukis seperti yang tokoh Sadili mainkan, yang dimainkan Sadili ini? Pernah nggak yang dilakukan Sadili sebelumnya Mas Adil? Pertanyaannya pernah nggak melukis? Aku udah bilang enggak Mas. Nggak pernah melukis ya? Nggak pernah melukis. Belum pernah melukis. Akhirnya apa yang dia lakukan ketika ketemu Mas Bro itu? Oke, ajarin gua ngelukis itu. Iya, sebelum mulai pas masih proses reading di Jogja, itu juga sempat ketemu sama salah satu
pelukis juga di sana, terus ketemu di sana, habis itu dan dia ya udah ini coba kenalin dulu, awalnya ngegambar dulu pakai pensil, pakai pulpen, baru naik. Oke, sekarang kita pakai kuas dulu, yang awalnya kuas kecil gitu, kuasnya di kertas dulu, baru itu beberapa hari gitu, 3-4 hari gitu, baru masuk ke kanvas. Baru kelar terakhir pokoknya terakhir hari-hari memasuki hari terakhir workshop udah ini pakai kanvas 2 meter. Lukis aja dulu, apa isi aja dulu gambarnya apa. Harus cat air ya? Udah pakai kuas ya? Akrilik. Dia mediumnya akrilik. Jadi langsung ujiannya di situ ya? Iya, langsung. Udah, nih gimana? Ya udah katanya gitu. Jadi, tapi ya yang diajarin nih basic, pegang kuas dulu supaya nggak terlihat kaku gitu di kamera gitu. Lalu kayak polesannya lagi itu pas di lokasi syuting sama Mas Bro. Dipoles lagi. Jadi rasanya beda ya? Kalau pelukis beneran sama yang enggak itu cara pegang kuasnya beda ya? Beda. Aku paling ngerasa bedanya. Maksudnya ibaratnya hari pertama aku syuting megang kuasnya gimana, sampai hari terakhir syuting udah beda cara pegangnya. Itu jaraknya misalnya sebulan gitu kan. Udah beda, yang dimana ya makin hari ke hari makin megangnya kira-kira segini gitu. Nggak mesti setegang apa sih megangnya, nggak mesti keras-keras atau enggak gitu. Hari ke hari makin bisa luwes. Adaptasi gitu, makin lama makin luwes. Semoga penonton percaya. Itu sambil dan kayaknya Mas Bro juga banyak andilnya gitu. Banyak banget andilnya. Karena ternyata ada beberapa hal yang Mas Kun selalu ingetin tuh, bukan ingetin sih, poinnya adalah Sadali ini melukisnya memang gayanya tuh begitu. Apa ya? Begitu tuh apa ya? Lost. Bukan lost sih. Dia memang pakai taksu gitu loh. Pakai rasa aja udah gitu. Rasanya ya gini gitu. Sementara waktu pertama kali aku ketemu dia, gimana udah ngelukis tuh? Udah ini gurunya tuh sangat alusan gitu. Iya. Gini, gitu. Halus, narik garis dari. Tarik gitu. Sementara begitu ngelihat Mas Bro ngelukis ya ini nih kayak gini gitu. Lebih kaget. Karena Chandra itu ngelukis bukan ganti lagi gitu. Bener. Mentalnya anak art tetap. Iya bener. Itu kalau udah belajar begitu ambil ngapain, dialog nggak? Hah? Enggak. Multitasking. Kayaknya aku nggak se-multitasking itu sih, Mas. Fokusnya satu-satu dulu, udah kelar itu baru reading. Artinya ternyata nggak mudah ya untuk apa ya? Ternyata selain belajar ngelukis, ya belum dialognya, belum misi karakternya Sadali. Belum mempelajari hubungan antar karakter satu sama lain, itu juga ya nggak mudah lah pokoknya. Jadi lebih mudah mana atau lebih susah mana, belajar melukis atau membangun chemistry dengan lawan main, terutama kalau Sadali kan dengan Merah. Oke, kalau menurutku pribadi untuk sama Mbak Merah sama Kasti ya, itu struggle-nya aku rasain di awal-awal. Pas masih proses awal reading gitu. Kayak ada grogi gitu, starstruck gitu. Ada lah gitu kan. Tapi ya makin lama makin sering ketemu hilang, udah makin lama makin kayak si starstruck itu berubah menjadi kagum, memang keren gitu, dan emang akan terus menggali ilmu dari Kasti gitu-gitulah. Nah, tapi kalau misalnya memang yang itu berlaku ya sama pemain-pemain yang lain juga ya, makin kenal ya kayak tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang sama semuanya gitu kan. Makin kenal makin sayang gitu. Semuanya kan aku bilang semuanya. Jangan salah persepsi, tolong. Tapi ya memang yang apa ya, tantangan yang endless challenge itu si lukisan itu, cara ngelukis itu sih menurutku. Dan kebetulan ya aku udah duluan ngerasain yang emang bangun chemistry, ngobrol, breakdown karakter, breakdown skenario gitu kan. Si ngelukisnya baru ngerasain ya pasti pas Jogja. Benar-benar ini kan sadar. Pertama kali kalian ketemu ya, terutama Ajil sama Mbak Asti ya. Itu tetap ada rasa canggung gitu, tetap ada ya di awal ketemu. Canggung ada, iya, lama-lama jadi kagum. Normal ya itu ya? Normal, wajar. Kalau Mbak Asti ngerasa itu juga nggak? Apanya? Iya, ngerasa canggung nggak ketemu pertama sama Canggung Ajil? karena dia canggung sebetulnya. Kalau dia nggak canggung berarti aman-aman aja sebenarnya. Aman-aman aja harusnya. Dan emang anaknya grogian sih gue.
Enggak iyalah, Kak. Gracia ngerasain gitu juga nggak? Kakak Asti Ya, atau ke Ajil. sama, kalau Kan Kakak Asti kalau juga. kita lihat di trailernya kan memang sempet deket nih, ada proses dekat dengan si Sadeli kan. Heeh. Meskipun tidak seintens si Arnaza. Ya awalnya emang dari pas reading Gimana? tetap deg-degan sih, karena aku emang orangnya tuh sebenarnya kalau misalnya ketemu orang baru tuh aku jadi takut gitu loh. Takut. Insecure ya? Insecure, iya. Aslinya iya. begitu? Aslinya. Kayak aku emang harus yang diajak dulu gitu loh, baru kayak baru ngerti orangnya kayak gini, oke bisa nih gitu. Padahal karakternya Gracia ini berbeda dengan Grace. karakternya Grace berbeda dengan Gracia. Iya betul. Beda. Kalau Makanya. Kalau Grace Yang lebih friendly, Oke. lebih ceplos-ceplos, yang apapun kayaknya dia ngomong dulu baru mikir gitu loh. Tipenya yang kayak gitu kayaknya. Nah, itu kalau untuk mendalami karakter yang berlainan dengan keseharian. Cepatkah, mudahkah, atau Ada prosesnya sih. tetap ada proses itu ya? Ada prosesnya dari pas proses reading Ah. sampai syuting. Itu aku bener-bener mencoba belajar memahami karakter Grace tuh ini sebenarnya kayak gimana sih. Oke. Ya lebih enak nyanyi jadinya ya? Apa enak syuting? Enggak sih, enak syuting. Enggak lah. Dia lagi Tapi jatuh hati sama Lagi jatuh aku lagi suka. Betul. Padahal kapten loh. Dia selevel sama J.I. Jess, kapten timnas Indonesia. Wah, Jait. Kapten. Kapten timnas. Tentara udah balap 3 di sini. Aduh. Enggak Udah dong. kapten, orang udah yang kapten ya. di sini. Bentar lagi ganti ke Melati, udah ganti Jadi mayor, mayor udah. udah bentar lagi. Luar Takut biasa. banget. Jadi lebih sedang mencintai acting. Iya, sekarang. lagi suka belajar karena aku kan nyanyi sama nari tuh udah 10 sampai 11 tahun lah ya. Aku pengen mencoba hal baru. Udah buat mata udah besar 10 ya. 11 tahun. Sombong. Enggak sombong. Aduh, maaf banget. Basti sama Ajil nih, kan yang di highlight di film Hidup Ini terlalu banyak kamu Kakean kowe, Mas. kakean gue. Ini ada pengkhianatan gitu loh ceritanya. Kalau nonton ya Mas Ajil ya. Jadi yang Sadeli yang tadinya udah ta'aruf sama Arnaza, ternyata ke Jogja bukannya kuliah beneran, malah jatuh cinta sama Kuliah beneran kok. kuliah beneran ya. Sambari jatuh cinta. Tapi kalau anak isi lulus itu luar biasa loh, Mas Haji. Susah. Susah ya. Itu iya. luar biasa itu kalau dia bisa lulus ya. Makanya banyakan yang memang berhenti di tengah jalan. Itu justru karyanya malah luar biasa loh itu. Tanpa embel-embel karya, tanpa embel-embel sarjana itu. Ya, tapi itu bener, tapi rata-rata begitu sih. Nah, untuk itu tadi pertanyaan gua apa sih? Hidup ini kakean kowe. Untuk mendalami karakter di pengkhianatan memang Mbak. Bagaimana memunculkan itu, bagaimana memunculkan kedekatan itu, Mas Ajil yang beda usia. Mas Ajil ini orang yang 2001, 15 tahun. Mbak Asti 87. Nah itu untuk memunculkan chemistry loh. Apa ya? Aku tuh sebetulnya paling bingung kalau ditanya gimana memunculkan chemistry. Itu kan sebenarnya sesuatu yang seperti kayak energinya semesta gitu. Tiba-tiba aja muncul ya. Iya, chemistry itu kan sesuatu yang gaib ya, gitu. Kita bisa rasain tapi kita nggak bisa lihat. Tapi bisa lihat sih, tapi nggak, gitu kan. Maksudnya sesuatu yang susah untuk dijelaskan dan menurutku memang tidak bisa dirumuskan gitu. Kami hanya bisa mencoba dan berusaha untuk menciptakannya bersama-sama gitu. Dan sebetulnya ketika dipikirin, biar chemistry-nya, semakin kesini aku semakin kayak apa sih gitu. Jadi secara kimiawi
Secara Kimiawi, chemistry ya, kimiawi, apa ya, yang betul. mau yang mau di-create itu apa? Sebenarnya kan nggak ini ya, apa sih kenapa selalu ditanya chemistry gitu ya? Tapi kan memang maksudnya sebetulnya Kadang-kadang wartawan juga aneh Mas Ari, chemistry-nya gimana gitu. tapi misalnya gini, chemistry itu kayaknya memang soal kecocokan atau sinkronisasi kerja. Tidak hanya pemain tapi juga pemain sutradara, sutradara DOP, sutradara produser, sutradara skrip pemain gitu. Jadi memang segitiga film tuh begitu tuh. Ya, triangle systemnya ya gitu aja sudah. Dan kalau chemistry-nya aja nggak ada di triangle system itu kan berantakan pasti. Dan itu menjadi challenge di semua produksi pasti. Gila, bayangin aja, sinema kan adalah karya kolaborasi terbesar di dunia sebetulnya gitu. Dan aku percaya ketika kami semua punya goal yang sama dan passion yang sama gitu, ketika energi kami bergesekan dengan satu yang lain ya pasti unsur chemistry itu akan tercipta dengan sendirinya gitu. Dan pada akhirnya kita semua berusaha untuk procreating gitu kan, melahirkan anak ini yang adalah ya film yang ditonton oleh penonton gitu. Dan memang harus kawin semua departemennya gitu. Mas Kun harus kawin dengan DP-nya, bagaimana dia menciptakan warna di dalam universe-nya dunianya Sadali ini gitu. Dan ya itu yang menarik ketika melihat Mas Kun mengorkestrasi ini semua, kami sebagai pemainnya juga ini dunia yang akan kita jalani gitu di dalam perjalanan tokoh-tokoh yang ada dalam film ini. Jadi itu sih kayak faktor X yang memang di setiap kesempatan atau di setiap perjalanannya ya kayak hidup manusia aja gitu, beda-beda gitu kali ya gitu. Apa komentarmu Mas aja? Iya, sama. Ya, kayaknya udah benar-benar terwakilkan banget sama jawabannya Kasti ya, karena nggak ada rumus utama. Ada rumus pastinya ya? Iya, nggak ada. Emang dasarnya ya ketika aku benar-benar ingat banget tadi ketika energi yang sama saling bergesekan, ya itu chemistry dibentuk dengan sendirinya. Kita semua sama-sama, bukan cuma menderetan pemain, kru juga gitu kan, produser, ketika kita berusaha punya satu energi yang sama, yaitu pengen membuat sebuah karya yang baik, yang bagus, yang layak ditonton gitu kan, yang ingin berkesan buat penonton gitu. Ya jadilah si chemistry itu dari semua lini terbentuk semua, dan syuting jadinya nggak tegang. Ya itu kan bentuk dari chemistry yang sudah menyatu, syutingnya nggak tegang, nggak ada tensi tinggi gitu-gitulah kira-kira. Itu sih. Walaupun aku selalu berusaha untuk punya tension itu sih. Karena ketegangan itu harus selalu aku jaga. Harus selalu dijaga. Kalau enggak ya akan lost. Maksudnya itu yang aku dapat dari analog realitiku dulu waktu aku tumbuh gitu kan di film. Ketika ya maksudnya film rasio sekarang udah nggak diajarin lagi loh di sekolah film. Film rasio itu soalnya di aktor juga kayak mereka cuma punya 4 can. Satu shot cuma bisa 2 take. Kalau sampai kita punya adegan panjang, rugi. We messed it up di menit ketiga, 3 menit 10 second udah di akhir adegan, semua pulang sama saudaranya. Gitu. Jadi memang kesiapan itu, ketegangan itu tuh selalu aku simpan gitu di aku. Jadi pasti anak sound tuh kayak kayak kedengeran coy, deg-degannya gitu, tenang gitu. Jadi memang, dan ketika itu dijaga ada apa ya, gitu deh pokoknya. Susah dijelasinnya, harus dialami. Jadi sih asik ya syuting bareng mereka ya, beruntung ya. Iya, dapat banyak bersyukur banget ya. sih aku. Grace ada ini nggak, Gracia ada ini nggak, ada pesan nggak buat Sobat WK sebelum film ini nanti tayang di bioskop? Pesan? Monggo. Sok. Pesannya dari aku, jangan lupa nonton film ini, karena
film ini sangat amat apa ya, bersahaja sih kalau menurut aku. Bersahaja. Terus mungkin ada juga banyak pembelajaran juga yang bisa kamu dapatkan di film ini, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di film ini. Apa dia? Apa ya? Jadi tema betrayal ini memang selalu ada di peradaban manusia manapun ya. Dari dulu loh, dari zaman Greek mythology kan, betrayal aja di explore. Di Netflix tuh malah ada loh sih. Judulnya tadi apa ya? The Ideas of You apa ya? Yang main Anne Hathaway. Oh The iya, Idea of You. Itu kan dia juga jatuh cinta sama vokalis boy band ya. Iya, yang jauh lebih muda itu juga malah kan. 20 tahunan lebih tuh. Sama si Merah sama si Hadeli Iya, sebenarnya. mirip banget. Nggak beda ceritanya. jauh ya. Iya, kira-kira seperti itu. Pokoknya nanti kalau ini sukses harus ada yang kedua nih. Udah Sadili ada pesan apa? Ya, pokoknya selamat ketika filmnya udah tayang. Semoga bisa merasakan cinta yang kami berikan dengan sepenuh hati ke film ini. Kalian bisa ini sih kayak ikut merasakan hidup di era segitu. Dia pesannya buat anak-anak yang seumuran aku ya, yang lahirnya tahun 2000 ke atas ya. Semoga bisa ngerasain kira-kira hidup di zaman itu tuh seperti ini loh, dan semoga kalian bisa menikmati itu sih. Jadi kalau sobat mereka pengen tahu rasanya ditangkap polisi, nah punya cerita. Tapi benar itu, zaman itu gitu. Iya. Jadi kayak kayak gue ini pernah mau masuk sekolah, tiba-tiba ditarik buat demo, Mas Ajil. Iya. Dan akhirnya diseret sama polisi, Iya. tangkep. Sekolahnya masih SMA atau SMA. masih SMA lulus, nunggu nem. Dulu waktu itu Iya, nem. nemnya belum keluar Iya, kan. Tiba-tiba ada demo di IAIN Sunan Kalijaga. NEM adalah Nem. editor ya, NEM adalah Di pemerintahan ganti-ganti kurikulum begini nih jadi ya. Akhirnya ngikut demo, dan ketika Sadil ditangkap polisi, aku kelingan Mas Adil. Kelingan sama kisah hidupku. Termasuk naik Vespa. Nggak tahu itu naik Vespanya di Bukit Tinggi atau di Jogja? Jogja. Di Jogja. Itu jual dijual tuh Vespa. Mahal harganya. mati terus. Mati mulu. Ya, Bangkat lagi. Selah lagi. motor tua tapi mahal. Motor tua tapi mahal. Iya. Oh, nanti yang kedua. Nanti sepertinya udah semua nih Mbak Sri ya? Udah semua. Pokoknya Jogja Mbak Jos itu Bang. Sama Hanggini aman ya syutingnya ya? Aman banget. Aku juga udah kenal sama Hanggini dari 2015. Oh. Dan emang Udah seru. Udah kenal duluan, jadi emang udah, dan tahu emang anaknya kayak gitu kan. Emang rada-rada juga kan. JH kan. Iya, kocak juga tuh anak tuh. Jadi ya udah klik aja satu sama lain gitu. Oke. Terakhir kesini promo film horor dia. Mbak Asti. Yes. Si paling senior. Apa pesanmu, Mbak? Apa ya? Iya memang seperti yang tadi kita bahas gitu, underlying temanya di sini sedikit banyak menceritakan tentang betrayal gitu, tapi ya manusia mana sih yang tidak merasakan pengkhianatan gitu at some point in their life. Jadi memang film ini sangat menarik untuk dieksplor, punya kedalaman yang cukup kritis tapi dibalut dengan puitis oleh Pidi Baik dan Titin Watimener. Bahasanya tuh ini ya puitis banget ya ini ya. Kalau bahwa ada tuh quote-nya Pidi Baik itu, dulu tuh awalnya cinta itu nggak buta. Cinta itu dia tuh di cinta, sini di buku quote-nya ini. Pidi Baik. Nanti jadi ya Mas Abran ya. Awalnya cinta itu tidak buta. Menjadi buta karena masuk dalam hati. Kelas saya. Tapi Pidi maksudnya Baik tuh emang gue yakin itu tuh Dilan itu Mbak. Jadi iya udah jelas. Iya jelas. Dilan sekarang berubah jadi Sadeli nih. Suka gombal ini merah ya. Tapi kan menyenangkan ya lihat Iya. kemajuan film Indonesia dari tahun 2001 waktu itu
ada Dengan Cinta sedikit banyak berkutat soal Chairil Anwar. Ya. Dan ketika itu tiba-tiba menjamur semua laki-laki muda di Indonesia bawa buku aku. Iya. Dan menjadi seperti Nicholas Saputra gitu kan. FOMO gitu ya. FOMO gitu, kayak apa sih sebetulnya puisi Indonesia itu, dan kebenaran memang ya naskah Babon gitu sebenarnya, puisi-puisi Babon yang besar sebesar Chairil Anwar. Sekarang 2024 kita udah di tengah-tengah hingar-bingar K-pop, R&B atau apapun itu dari dunia, tapi Pilih Baik tetap membumi dan mengakarkan kami pada diksi-diksi bahasa Indonesia yang manis gitu, dan semoga bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat gitu sih. Selamat bersenang-senang nanti di bioskop. Mulai tanggal 21. Tapi Sobat Dega harus nonton, emang gambarnya juga bagus, ceritanya juga menarik. Gue banget, Gue banget. Jadi ini harapan begini, Mbak Asti, Mas Ajil, dan Grisia. Hari Sabtu malam itu saya menyerahkan Piala Gunungan untuk pemeran utama aktor pria terbaik dan aktor wanita terbaik Festival Film Wartawan Indonesia, untuk Chico Jericho dan Irma Rihi. Filmnya Woman from Rotten Island. Mudah-mudahan nanti tahun depan ada Adinia Wirasti dan Ajil Dito, juga Sania Gracia Harlan ada di panggung itu. Amin. Terima kasih sudah ngobrol. Terima kasih. Selamat bersenang-senang di bioskop. Selamat Terima kasih Sobat Dega sudah dengar obrolan kami. Jangan lupa nonton mereka di bioskop. Bye-bye. Bye, terima kasih.